Di balik gemerlap modernitas Indonesia, masih berdiri kokoh 7 kerajaan yang menjadi saksi bisu sejarah panjang Nusantara. Mereka bukan sekadar simbol masa lalu, mereka adalah penjaga warisan budaya, adat, dan kehormatan bangsa. Inilah kisah 7 kerajaan Indonesia yang masih hidup, dari yang terkecil hingga yang paling berpengaruh. Bersiaplah untuk menyelami jejak para raja dan sultan yang tak pernah padam. Selamat datang di semesta sejarah yang hidup. Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Nomor 7. Keraton Sumenep, warisan senyap dari tanah garam. Di sudut timur Pulau Madura, tempat garam dibentuk oleh matahari dan laut, berdiri sebuah istana tua yang menyimpan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Dialah Keraton Sumenep, bukan bangunan megah yang menjulang langit, melainkan saksi bisu yang berbisik tentang kejayaan masa silam yang kini tetap hidup dalam diam. Keraton ini dibangun pada abad ke-18, masa ketika aroma politik dan spiritualitas menyatu dalam arsitektur yang penuh makna. Gaya bangunannya memadukan nuansa Eropa, Arab, dan Jawa, mencerminkan kekayaan hubungan antar peradaban saat itu. Tak heran, pintu-pintu keraton dihiasi dengan ukiran simetris yang dipercaya memiliki makna filosofis mendalam. Di ruang tamu raja, masih tersimpan kursi tua berlapis emas pudar, duduk di sana, seakan mendengar gema keputusan-keputusan penting yang pernah mengguncang Madura. Meski wilayahnya tak seluas kerajaan lain, Keraton Sumenep menyimpan denyut budaya yang masih terasa hingga kini. Setiap tahun, tradisi pelepasan lamporan digelar untuk memanggil arwah leluhur. Tak sekadar ritual, ia adalah puisi spiritual yang menyambungkan manusia dengan sejarahnya. Salah satu tokoh legendaris yang berkaitan dengan kerajaan ini adalah Pangeran Arya Wiraraja. Strategi militernya dikenal sebagai penentu arah kemenangan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Madura, yang dianggap pinggiran, nyatanya adalah panggung lahirnya legenda besar Nusantara. Keraton Sumenep bukan tempat untuk melupakan, tapi untuk mengingat bahwa dari sebuah kabupaten kecil, sejarah besar pernah ditulis. Dan hari ini, tradisi itu terus dijaga, bukan oleh pedang, melainkan oleh ingatan dan kesetiaan rakyat. Nomor 6. Kesultanan Kanoman, bayangan kekuasaan yang tak pernah padam. Di jantung kota Cirebon, berdiri sebuah kerajaan yang lahir dari perpecahan, namun tumbuh menjadi simbol kekuatan budaya yang tak tergoyahkan. Dialah Kesultanan Kanoman, pewaris tahta dari Kesultanan Cirebon yang terus berjalan meski zaman berganti rupa. Kerajaan ini resmi berdiri tahun 1678, saat api politik dan spiritual antara bangsawan Cirebon mengarah pada pembentukan keraton baru. Bukan sekadar istana, Kanoman adalah pernyataan sikap bahwa warisan harus dijaga meski dalam perbedaan. Bangunan keratonnya memiliki ciri khas yang memesona, perpaduan gaya Jawa klasik, sentuhan Tiongkok, dan pengaruh kolonial. Pilar-pilar tua berlukiskan motif naga, bukti keterbukaan budaya yang sejak dulu sudah tertanam kuat. Di dalamnya, Grebek Syawal bukan hanya seremonial, ia adalah perayaan kemenangan spiritual, saat rakyat berkumpul menyatukan harapan di bawah panji kesultanan. Puncaknya adalah ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, wali agung yang jadi pelindung moral bagi seluruh Cirebon. Tradisi ziarah ini tak pernah mati. Ribuan orang datang dalam balutan putih, membawa bunga dan doa. Mereka bukan hanya mengenang, tetapi menyambung energi zaman yang dulu membentuk jati diri Cirebon sebagai kota wali. Di sisi lain, pengaruh budaya Jawa Sunda terasa dalam setiap helai batik, dalam setiap tarian topeng Cirebon yang dimainkan dalam alunan musik gamelan Salendro. Bahasa, ritual, bahkan aroma dupa yang membumbung, semuanya adalah napas dua peradaban yang menyatu di Kanoman. Meski wilayahnya tak luas, Kesultanan Kanoman adalah kerajaan batin. Ia menguasai bukan dengan senjata, tetapi dengan budaya yang merasuk ke hati. Di tengah modernisasi yang menggerus, Kanoman tetap berdiri, membawa pesan bahwa adat bukan masa lalu, melainkan masa depan yang harus dijaga. Nomor 5. Kesultanan Delhi, lentera emas dari tanah Melayu. Di tengah riuh kota Medan yang tumbuh dengan gedung tinggi dan suara kendaraan, berdiri sebuah istana tua yang tak tunduk pada zaman. Dialah Kesultanan Delhi, kerajaan Melayu yang tak sekadar bertahan, tapi terus bersinar sebagai cahaya identitas budaya Sumatera Utara.
Kesultanan ini lahir pada tahun 1632, ketika Melayu Delhi menyusun takhta di atas tanah datar yang menghadap Selat Malaka. Saat itu, dunia sedang berburu rempah, dan Delhi menjadi gerbang strategis bagi kerajaan dan kolonial. Namun yang menjadikan Delhi istimewa bukan hanya posisinya, melainkan kemegahan Istana Maimun, salah satu istana paling ikonik di Indonesia. Dibangun pada tahun 1888, istana ini seolah menyatukan 5 dunia, sentuhan arsitektur Eropa, gaya Mogul India, nuansa Timur Tengah, akar Melayu, dan sentuhan lokal Batak. Pilar-pilar tinggi, kubah berseni, jendela bermotif silang, semuanya adalah sajak visual dari masa silam yang masih bernapas. Istana Maimun bukan sekadar bangunan, ia adalah naskah sejarah yang dibingkai oleh kemegahan dan keanggunan. Setiap sudutnya seakan mengulang cerita para raja yang memerintah dengan hikmah, bukan pedang. Pemimpin saat ini, Sultan Mahmud Arya Lamanchiji Perkasa Alam Shah, menjadi simbol transisi zaman. Ia adalah generasi muda yang mewarisi tahta besar, tetapi memilih memimpin lewat pelestarian budaya dan aktivitas sosial. Di bawah kepemimpinannya, Delhi tak tinggal diam, melainkan berdialog dengan masa kini. Kesultanan Delhi aktif menghidupkan warisan Melayu melalui pelatihan tari zapin, pengajaran aksara Jawi, dan lomba pantun klasik. Bahkan, banyak generasi muda Medan kini bangga mengenakan tanjak dan baju kurung saat perayaan adat. Di era yang kian digital, Kesultanan Delhi memilih jalannya sendiri, membumikan tradisi, bukan menguburnya. Ia tidak terjebak nostalgia, tapi memahat masa depan dari akar kebudayaan. Kesultanan Delhi mengajarkan bahwa kejayaan bukan soal luasnya wilayah, melainkan tentang seberapa dalam kita mengenali jati diri. Ia berdiri bukan hanya sebagai istana, tapi sebagai mercusuar yang menuntun kita kembali pada siapa kita sebenarnya. Nomor 4. Kesultanan Ternate, penjaga rempah dan ruh maritim Nusantara. Di bawah langit tropis dan di antara gugusan pulau-pulau yang memantulkan cahaya matahari seperti serpihan zamrud, berdiri sebuah kerajaan yang aroma sejarahnya tak hanya tercium, tapi terasa hingga ke rongga jiwa. Kesultanan Ternate, kerajaan maritim yang bangkit bukan dari pedang, tapi dari cengkih dan pala. Didirikan sejak abad ke-13, Kesultanan Ternate menjadi salah satu pusat kekuasaan tertua dan paling berpengaruh di timur Indonesia. Ia tumbuh bukan dalam diam, melainkan dalam gelombang perdagangan internasional, dari saudagar Persia, Portugis, Arab, hingga bangsa Belanda, semua datang bukan membawa damai, tapi juga tak bisa mengabaikan pengaruhnya. Ternate adalah jantung rempah-rempah dunia, dan kekayaan itu menjadikannya poros diplomasi dan politik global di masa silam. Setiap butir pala dan cengkih yang tumbuh di tanahnya bernilai lebih tinggi dari emas. Benteng-benteng tua masih berdiri, bukan sebagai puing-puing kolonial, tapi sebagai saksi bisu dari perebutan kekuasaan yang tak pernah benar-benar berhenti. Di balik dinding tebal itu, tersimpan perundingan, perlawanan, dan perjanjian berdarah. Saat ini, Sultan Hidayatullah Shah, pemimpin Kesultanan Ternate, masih aktif bukan hanya dalam menjaga tradisi, tapi juga dalam diplomasi budaya. Ia kerap hadir di forum kebudayaan internasional, membawa pesan bahwa Ternate bukan hanya bagian dari sejarah, melainkan aktor dari masa kini. Kesultanan tetap menjalankan berbagai ritual adat seperti Kololikie, prosesi keliling pulau untuk menyucikan tanah dan laut. Bukan sekadar budaya, tapi spiritualitas yang menyatukan alam dan manusia. Warisan Kesultanan Ternate bukan hanya ada di manuskrip tua dan pedang pusaka, tapi dalam jiwa masyarakatnya. Mereka bangga berjalan di tanah yang pernah menjadi pelabuhan dunia, tempat para raja berunding, tempat para penjajah menyerah pada semangat bangsa yang tak bisa dibeli. Bahasa Ternate yang halus, tarian cakalele yang gagah, serta hikayat para sultan yang dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi adalah napas hidup yang membuat kerajaan ini tak hanya bertahan, tapi terus menyala. Kesultanan Ternate bukan sekadar masa lalu yang dipajang di museum. Ia adalah denyut hari ini yang mengingatkan kita bahwa kekayaan bukan hanya pada benda, tapi pada nilai, pada kisah, dan pada martabat. Nomor 3. Kesultanan Cirebon, simfoni budaya di ujung laut utara Jawa. Di tepian Laut Jawa yang memantulkan warna fajar, berdirilah sebuah kesultanan yang bukan sekadar bangunan kekuasaan. Ia adalah benang emas yang merajut dua warisan agung Nusantara, Jawa dan Sunda, dalam satu tarikan napas budaya.
Berdiri kokoh sejak abad ke-15, Kesultanan Cirebon berkembang sebagai kekuatan spiritual, politik, dan budaya yang tak terpisahkan dari sejarah tanah Jawa bagian barat. Uniknya, kesultanan ini berkembang dengan 3 cabang utama, Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, masing-masing memiliki peran dan ciri khas tersendiri dalam merawat warisan leluhur. Tidak ada persaingan di antara mereka, melainkan harmoni dalam keberagaman, seperti simfoni yang dibentuk dari nada-nada berbeda, namun saling melengkapi. Cirebon bukan sekadar tempat lahir para pemimpin, tetapi tempat budaya tumbuh seperti bunga yang tak pernah layu. Setiap langkah di tanahnya seolah menyuarakan kisah para wali, perundingan rahasia, dan pertemuan lintas bangsa. Kesultanan Cirebon dikenal sebagai jembatan budaya, penghubung antara kehalusan tradisi Jawa dan kekuatan spiritual Sunda. Di sini, bahasa, seni, dan arsitektur saling berpelukan tanpa merasa asing. Tradisi tari topeng Cirebon bukan hanya soal gerakan indah. Ia adalah narasi hidup yang menyimpan filosofi, emosi, dan pesan moral yang disampaikan dalam diam. Batik Cirebon, dengan motif seperti mega mendung yang ikonik, menjadi simbol ketenangan dan kedalaman batin. Satu helai kain bisa memuat ratusan tahun kebijaksanaan. Di Keraton Cirebon, sejarah tidak hanya disimpan dalam arsip dan pusaka. Ia hidup dalam gelak tawa anak-anak yang menyanyikan tembang daerah, dalam langkah kaki para penari yang memanggil kembali ruh masa lampau. Sultan-Sultan Cirebon kini tetap menjadi panutan moral, menjaga ritual tahunan seperti Panjang Jimat, yang bukan sekadar prosesi, tetapi simbol kesucian dan pengharapan. Dalam masyarakat Cirebon, ajaran Sunan Gunung Jati terus berdetak, mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, toleransi, dan cinta tanah air. Kesultanan Cirebon bukan sekadar kerajaan yang tercatat dalam buku sejarah. Ia adalah napas panjang Nusantara yang tak pernah berhenti berbisik. Berbisik tentang keindahan yang sederhana, kekuatan yang lembut, dan kebijaksanaan yang tetap menyala meski zaman berganti rupa. Nomor 2. Kesunanan Surakarta, Nyalaru Agung dari Tanah Mataram. Di tengah hiruk-pikuk zaman dan kemajuan yang tak berhenti berlari, masih ada satu tempat yang berjalan dalam diam, namun menggema hingga ke sudut jiwa. Kesunanan Surakarta, cahaya terakhir dari Mataram Islam yang tetap menyala, meski sejarah berulang kali berusaha menghapusnya. Tahun 1744, di tengah riak politik dan gejolak internal kerajaan, Kesunanan Surakarta lahir sebagai kelanjutan dari kejayaan Mataram. Ia bukan sekadar hasil kompromi sejarah, melainkan warisan agung yang menolak tunduk pada waktu. Keraton Surakarta bukan bangunan biasa, ia adalah penjaga pusaka, pusat kebijaksanaan, dan tempat tinggal para penerus darah raja, yang hingga kini tetap menebar aura kebangsawanan dan keheningan yang sakral. Di balik dinding bergurat merah dan emas itu, sejarah tidak mati. Ia bersemayam dalam ukiran, berjalan dalam langkah para abdi dalam, dan bernyanyi dalam nafas kehidupan rakyat Solo. Keraton ini masih menjadi poros budaya Jawa, tempat ilmu kejawen, filsafat, seni tradisi, dan spiritualitas tetap dilestarikan. Di dalamnya, ritual dan tata nilai kehidupan dipertahankan tanpa kompromi pada zaman. Dua tradisi sakral, Sekaten dan Malam Suro, menjadi penanda bahwa Kesunanan Surakarta bukan hanya penjaga masa lalu, tapi juga pengatur irama spiritual masa kini. Sekaten bukan festival, ia adalah doa dalam bentuk suara, harapan dalam bentuk gerakan, dan cinta dalam bentuk budaya. Begitu pula Malam Suro, ketika malam menjadi sakral, dan rakyat menyatu dalam keheningan, menyusuri lorong jiwa bersama waktu. Dalam Malam Suro, kirap pusaka keraton dilakukan secara penuh hikmat. Pusaka-pusaka bukan hanya benda, melainkan simbol tanggung jawab, kekuasaan, dan keseimbangan kosmos. Keluarga kerajaan, meskipun tidak lagi memegang kekuasaan politik mutlak, tetap memainkan peran penting sebagai pelestari moral, budaya, dan spiritualitas masyarakat Jawa. Di saat dunia berlari dalam terang teknologi, Kesunanan Surakarta tetap berjalan pelan, namun penuh makna. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan tak selalu terlihat dari gemerlap, tapi dari warisan, ketenangan, dan kehormatan. Hingga kini, nilai-nilai luhur seperti Tepos Sliro, Ungga-ungguh, dan Welas Asih masih menjadi napas yang dihembuskan oleh keraton kepada rakyatnya. Dari batik Solo yang anggun hingga tembang-tembang Macapat yang lirih, Surakarta tak sekadar hadir. Ia bertahan dan membimbing. Kesunanan Surakarta bukan hanya tentang sejarah.
Ia adalah tentang jati diri bangsa yang tak akan hancur hanya karena zaman berubah wajah. Ia adalah tentang bagaimana kita berdiri di atas akar, bukan daun yang ditiup angin. Nomor 1. Kesultanan Yogyakarta, tembok istana, suara jiwa tanah Jawa. Di tengah kota yang tak pernah kehilangan sopan santun dan kelembutan, berdiri megah sebuah istana yang tidak dibangun hanya dengan batu dan kayu, melainkan oleh tekad, doa, dan cita para leluhur yang ingin menyatukan dunia yang fana dengan makna yang abadi. Tahun 1755, melalui perjanjian Giyanti, sejarah Nusantara membelok tajam. Ketika Mataram harus dipecah demi kepentingan politik kolonial, muncul satu nama yang menolak tenggelam, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ia bukan hanya raja, tetapi seorang arsitek kebudayaan. Dari tangannya, lahirlah Keraton Yogyakarta, sebuah mahakarya yang bukan cuma istana fisik, tapi pusat spiritual dan kebangsawanan Jawa. Hari ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah satu-satunya raja di Indonesia yang juga menjabat sebagai gubernur provinsi. Peran ganda itu bukan sekadar simbol, tetapi cerminan komitmen menjaga keharmonisan antara tradisi dan modernitas. Yogyakarta bukan hanya tentang pariwisata dan kenangan. Ia adalah daerah istimewa karena sejarah dan jiwa bangsanya menolak tunduk total pada arus globalisasi. Di saat wilayah lain berlomba mengejar gemerlap, Yogyakarta tetap setia pada nilai, sopan dalam berbicara, teduh dalam berpikir, dan dalam-dalam meresapi makna kehidupan. Keraton Yogyakarta adalah universitas budaya yang tak tertulis. Di dalamnya, seni ukir, sastra Jawa, filosofi kejawen, hingga pendidikan batin bertemu dan menyatu. Tradisi, sekaten, ritual panjang menjelang Maulid Nabi, tetap dijalankan dengan hikmat, menghidupkan kembali pesan-pesan spiritual dalam gamelan raksasa dan prosesi pusaka. Sekaten bukan hanya upacara, ia adalah bisikan dari zaman yang mengajarkan bahwa kebesaran bukan dari kemegahan, melainkan dari penghormatan. Setiap tahun, ketika kalender Jawa mencapai malam suro, kirap pusaka digelar. Suasana menjadi sakral, ketika pusaka-pusaka keraton dibawa mengelilingi wilayah untuk menyucikan jagat dan menjaga harmoni kosmos. Ini bukan sekadar tontonan, tapi ritual menjaga semesta, menyatukan batin manusia dengan ritme alam semesta. Kesultanan Yogyakarta bukan sekadar entitas politik. Ia adalah getaran nurani bangsa, tempat tradisi menemukan rumah, dan tempat sejarah tetap berdetak dalam nada gamelan. Dari batik motif parang yang melambangkan keberanian, hingga seni tari klasik seperti Bedaya Semang yang syarat dengan makna spiritual, Yogyakarta adalah altar budaya bangsa. Pendidikan pun tak lepas dari peran keraton. Filsafat kejawen dan tata nilai keraton diwariskan ke generasi muda melalui seni, sastra, dan tutur lisan yang menyentuh kalbu. Di kota ini, waktu mungkin bergerak lambat, tapi jiwa masyarakatnya bergerak maju, penuh kesadaran akan siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Tujuh kerajaan ini bukan sekadar bangunan tua atau gelar simbolik. Mereka adalah penjaga jiwa bangsa, pelita yang menerangi akar budaya kita. Di tengah arus globalisasi, mereka tetap berdiri, menjaga warisan, menyambung sejarah, dan menghidupkan tradisi. Jangan biarkan kisah mereka tenggelam. Mari kita jaga, kita kenang, dan kita banggakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cakrif untuk kisah-kisah sejarah yang menggugah jiwa. Sampai jumpa di episode berikutnya.